isu reforma agraria mungkin catatannya yang di Mas Bima lihat Iya. kan banyak lah ya persoalan tanah, lahan, kemudian apa yang Pembangunan, sangat bersinggungan lah ya, yang mestinya atau kriminalisasi masyarakat yang selalu Pemilik menyuarakan lahan, ya. soal agraria gitu. Kalau saya bisa ngasih masukan nih ya. ya, itu masukan nih para Capres ya. Konsultan Cawapres capres ya. sedang melihat gitu ya. Jadi kemarin itu debatnya nggak selesai soal HGU. Yang awalnya 340.000 hektar kemudian diklaim nggak benar, itu salah tuh semua tuh. Oh. Yang benar adalah mendekati 500.000 hektar. Jadi yang dikritik kemudian mengklarifikasi mendekati 500.000 hektar. Tapi nggak selesai. Jadi kita bukan terjebak pada seberapa luas. Tapi kalau bisa dilanjutkan, apakah dalam 9 tahun era Pak Jokowi, reforma agraria itu menyentuh pembagian tanah HGU? Termasuk tanah HGU terlantar dan tanah HGU yang sudah diberikan kepada konglomerat, di perkebunan, di pertambangan misalnya, itu bisa dialokasikan untuk petani yang tidak punya tanah. HGU ini hak guna usaha ya? Hak guna usaha. Oke. Ya. Jadi kalau itu ditanyakan lagi, itu bagus. Karena itu akan menjawab esensi bahwa reforma agraria yang ada sekarang itu tidak tuntas. Ya, tapi bisa dijawab juga ya, bahwa sudah banyak jutaan petani yang disertifikasi. Dijawab lagi harusnya. Bukan itu. Apakah dengan reforma agraria petani yang tidak punya tanah itu meningkat kepemilikan tanahnya dibanding dengan konglomerat yang tanahnya sudah semakin luas. Nah, jadi ada isu soal masalah rasio gini tanah. Rasio gini tanah. Nah, Oke. kalau mau bicara data detail, rasio gini kita nih pengeluaran masyarakat itu kalau disurvei kan 0,38. Ya, 0, Rasio gini tanah itu 0,58. artinya makin Ketimpangannya timbangannya makin lebar. Artinya kalau mau bicara ketimpangan, besok ini di debat harus dibahas bahwa anak muda yang nggak punya tanah yang akhirnya memutuskan tidak jadi petani, anak muda yang tidak punya tanah akhirnya dia ngontrak seumur hidup, itu harusnya muncul dan harus dijawab apa yang menjadi masalah dan solusi dari reforma agraria yang ada sekarang. Dan apa kalau ngelihat kan memang ya walaupun pemerintah banyak melakukan terobosan ya belakangan ya kalau dengan apa namanya sertifikat dan sebagainya itu, tapi rasanya juga ya belum begitu cukup untuk menjawab sedemikian apa timpangnya ini ya apa agraria kita ya, ketimpangan kepemilikan juga, lahan di masyarakat ya. Apa proyek-proyek pemerintah yang kemudian juga menggunakan tanah adat, kemudian masyarakat adat gitu. Iya, jadi masifnya proyek strategis nasional Iya. dikaitkan di satu sisi reforma agraria ingin mendistribusikan lahan, tapi di sisi yang lain proyek-proyek strategis nasional mengkonversi lahan-lahan produktif, menciptakan juga berbagai jenis konflik. Dan ini juga saya kira kekurangan semuanya. Di Jakarta pada waktu Mas Anies menjabat juga ada konflik masalah agraria juga. Iya betul. Kemudian di era Pak Ganjar juga ada catatan. kita sebutlah ada Wadas yang sampai hari ini belum selesai. Kemudian dulu ada Semen Rembang. Kemudian ada Rempang yang ada di Batam soal pasir kuarsa itu. Jadi ini juga jadi salah satu isu. Nah, kalau kita tarik hubungannya, satu, lahan produktif direbut oleh infrastruktur, kemudian ada konflik tercipta, ada reforma agraria. Ini kalau disatukan ketemunya di mana? Harus ada yang bertanya. Masifnya infrastruktur, ada pembangunan proyek banyak sekali, reforma agraria. Kenapa pangan kita jadi masalah hari ini? Gitu. Jadi artinya masyarakat adat itu yang membela tanahnya, bukan sedang membela tanahnya dari serbuan proyek yang masuk, tapi juga mempertahankan pasokan pangan untuk wilayah lokal. Jadi kan temanya kan ada pangan, energi, reforma agraria. Itu bisa disatukan. Salah satunya dijawab kenapa harga beras naik di saat reforma agraria dijalankan, di saat infrastruktur yang harusnya mendukung sektor pertanian itu juga masif. Berarti ini saling kontradiksi antara tiga tema tadi.